Segitiga hitam di tangan Mu Chen mengeluarkan pergerakan yang tidak biasa. Perasaannya mengatakan harta karun di atas danau bisa diambil. Orang-orang tua itu tersenyum meremehkan, karena sebelumnya mereka mencoba tidak mampu mengambilnya. Betapa terkejutnya ketika Mu Chen berhasil mengambil benda itu. Master Paviliun Selatan coba merebutnya dari Mu Chen, merasa kesenjangan sosial. Kesenjangan kultivasi. Papan catur ilahi dari maksud bertarung dikeluarkan. Penguasa Paviliun Ilahi yang sembrono. Pertempuran untuk 3 lingkaran cahaya terakhir di danau berakhir hanya dalam 10 menit. Tapi mereka sangat ganas dan berbahaya, bahkan Mu Chen merasakan jantungnya di tenggorokan. Untuk bersaing memperebutkan 3 lingkaran cahaya terakhir, berbagai kekuatan mengeluarkan semua kekuatan teratas mereka untuk pertandingan. Pertukaran pukulan bisa meledakkan setiap ruang di seluruh wilayah. Pulau Rocky pasti akan meledak juga, jika bukan karena keunikannya. 3 lingkaran cahaya yang tersisa jatuh ke tangan Paviliun Ilahi, Istana Netherworld, dan Gunung Suci. Tentu saja, sisa pasukan adalah pasangan yang sama untuk para pemenang ini, tetapi keberuntungan berkaitan banyak dengan kemenangan, terutama ketika semua orang saling bersilangan dalam pertempuran yang begitu kacau. Mereka yang kalah benar-benar hanya selangkah lagi untuk menang. 3 kekuatan mengeluarkan perangkat setelah mereka memiliki lingkaran cahaya di tangan mereka. Ini adalah 3 teko batu giok yang jernih. Tanda-tanda kuno dan tidak biasa mengalir di sepanjang 3 teko, dan inilah yang paling mereka butuhkan pada saat itu juga. Begitu mereka memiliki teko, mereka segera mengaktifkannya, tepat di depan banyak mata cemburu. Poci teh memancarkan cahaya terang, saat mereka mulai menyedot aliran air dari danau. Air mengalir ke teko terus-menerus. Lampu keemasan berkedip-kedip di sekitar bukaan teko. Fluktuasi energi spiritual yang menakutkan perlahan berkumpul di sana juga. Ketiga kekuatan itu tercengang dengan pemandangan ini. Teko itu luar biasa dan jauh lebih kuat dari perangkat kondensasi sebelumnya. 4 Master Paviliun dari Paviliun Ilahi menghela nafas lega. Tapi, mereka masih menatap Mu Chen. Mereka merasa itu tidak adil, karena toples tembikar yang dipegang Mu Chen dapat menyedot air dan memadatkan cairan dewa spiritual jauh lebih cepat daripada metode mereka sendiri. Sialan anak itu. Keempat tuan mengertakkan gigi, melihat bahwa Mu Chen akan mendapatkan keuntungan terbesar dari mereka semua. Mereka semua marah karena ini. Tapi, mereka tidak bisa menyentuh dia sekarang. Tentara batu yang mengelilingi Mu Chen terlalu tangguh, dan 3 raja dari wilayah Daluo melindunginya dari kejauhan. Oleh karena itu, mereka tahu itu akan sia-sia jika mereka mencoba untuk melawannya. Jadi, mereka berpikir bahwa mereka mungkin juga mempercepat laju teko teh yang menyedot air danau dalam upaya untuk memadatkan cairan dewa spiritual lebih cepat. Desir, pertempuran kacau di atas danau akhirnya mereda. Semua orang menyembunyikan niat membunuh mereka dan tinggal di salah satu sudut untuk menjaga perangkat kondensasi mereka sendiri, sementara itu menyedot air danau. Tidak ada lagi suara pertempuran di Pulau Rocky. Faktanya, satu-satunya suara berasal dari aliran terdekat. Meskipun pertarungan secara bertahap berakhir di dalam pulau, ruang di luar pulau itu hancur berkeping-keping oleh serangkaian dampak dari energi spiritual yang menakutkan. Dampak tersebut berasal dari pertempuran Mandela, bersama dengan 6 penguasa bumi lainnya dan boneka spiritual Guru Aula keempat. Ledakan. 1 pelangi panjang spiritual seperti kristal menghantam langit, membawa kekuatan yang bisa menghancurkan seluruh bumi. Sosok mungil berdiri di depannya. Sosok itu jelas Mandela. Dia menyaksikan serangan menakutkan yang datang dengan wajah serius. Awalnya, boneka spiritual hanya sebagai pertahanan. Namun, tiba-tiba, ia mulai menyerang mereka dengan agresif, dan kemudian pelanggarannya semakin intensif. Bahkan dengan kemampuannya yang tinggi dalam pertarungan, hal ini membuat Mandela meningkatkan kewaspadaannya. Bang! Cahaya cemerlang melonjak di mata emas Mandela. Telapak tangannya yang indah tampak lembut dan halus, tetapi saat dia membenturkan telapak tangannya, ruang itu pecah berkeping-keping. Telapak tangannya bertabrakan langsung dengan pelangi seperti kristal sepanjang 1000 kaki. Gelombang yang mengejutkan itu meledak, menyebabkan Mandela mundur selangkah. Pelangi seperti kristal meledak menjadi debu bintang dan tersebar di udara. Sementara Mandela berada di pertahanan, sisa 6 penguasa bumi membuat gerakan pertahanan mereka, memblokir pelanggaran boneka spiritual. Setelah itu, mereka semua terlihat khusyuk, karena mereka melihat bahwa pelanggaran dari boneka spiritual tersebut semakin meningkat.
Boneka spiritual guru aula keempat dikelilingi oleh 7 dari mereka di tengah. Sinar melonjak dari matanya yang cekung. Itu menuju Pulau Rocky dan mengeluarkan erangan rendah. Energi spiritual menakutkan yang keluar dari tubuhnya mengkristal menjadi lingkaran cahaya yang menyilaukan. Kemudian, ketujuh dari mereka menyaksikan fluktuasi energi spiritual dalam boneka itu tumbuh secara eksponensial. Sepertinya mereka telah menemukan cairan dewa spiritual mereka. Mata penguasa paviliun ilahi berkedip-kedip. Transformasi boneka spiritual itu pasti dipicu oleh sesuatu dari Pulau Rocky. Tuan-tuan yang lain juga sedikit terguncang. Kesenangan awalnya di mata mereka, tetapi itu segera berubah menjadi kecurigaan, karena mereka tidak tahu siapa yang telah memperoleh cairan dewa spiritual. Mengusir. Sementara mereka tersesat dalam pikiran mereka, boneka spiritual itu turun dengan cepat, berniat untuk mendarat di Pulau Rocky. Ini akan melindungi cairan dewa spiritual. Blokir itu. Petik 2. Mandela meneriakkan sebuah perintah, lalu mengayunkan cetak telapak energi spiritualnya. Saat dia memukul telapak tangannya, angin dan hujan berkumpul di bawahnya. Hujan bisa menembus kehampaan, sedangkan angin bisa menerobos bumi. Dampak dari telapak tangannya memang kuat. Ledakan. Mandela memblokir jalan boneka spiritual dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, penguasa bumi lainnya bergabung untuk melancarkan serangan. Pelanggaran kekerasan mereka menjebak boneka spiritual, mencegahnya memasuki Pulau Rocky. Boneka spiritual itu mengeluarkan erangan lembut, saat dipegang oleh Mandela dan yang lainnya. Itu menyapu energi spiritual yang bahkan lebih menakutkan, memaksa Mandela dan yang lainnya untuk sangat berhati-hati. Berani-beraninya boneka spiritual menghalangi jalanku. Pada saat ini, teriakan pelan terdengar. Saat berikutnya, Mandela dan yang lainnya dikejutkan oleh penguasa paviliun ilahi, saat dia melompat ke depan boneka spiritual, lalu memukulnya dengan telapak tangannya. Langkah tiba-tiba itu membuat mereka semua tercengang, karena mereka tahu tentang kekuatan luar biasa dari boneka spiritual. Berkelahi dengannya bukanlah hal yang mudah. Faktanya, tidak ada dari mereka yang bisa menekannya, jika mereka harus melawannya satu lawan satu. Jadi, pada pertukaran sebelumnya, mereka tidak berani mendekati boneka spiritual seorang diri. Sebaliknya, mereka harus menggunakan kekuatan gabungan dan menyerangnya bersama. Tapi sekarang, penguasa paviliun ilahi bertingkah aneh, habis-habisan sendiri. Ledakan. Sementara mereka semua merasa sedikit bingung, penguasa paviliun ilahi menghantam telapak tangannya lagi, mengirimkan sinar cahaya multiwarna yang meledak. Seluruh bumi menjadi cerah karena kekuatannya yang menakutkan. Ledakan. Boneka spiritual mengeluarkan erangan lembut. Matanya yang cekung melonjak dengan cahaya. Sebuah lingkaran cahaya yang mengkristal berkumpul di belakangnya, saat telapak tangannya keluar. Semua dari mereka menyipitkan mata saat mereka menonton. Mereka bisa saja bergabung untuk menekan boneka tersebut, tetapi tidak satupun dari mereka bergerak, karena mereka memikirkan hal lain. Bagaimanapun, mereka masih saingan satu sama lain pada akhirnya. Jadi, jika boneka spiritual dapat melemahkan penguasa paviliun ilahi yang kuat, itu akan menjadi kabar baik bagi mereka semua. Saat dua telapak tangan saling bertabrakan, gelombang kekerasan menyapu. Ruang dalam jarak 100 kaki hancur berkeping-keping. Laut yang mengamuk di bawah tampaknya telah terbelah menjadi dua, saat parit yang dalam dengan lubang tak berujung terbentuk. Gelombang kejutnya sangat kuat, dan boneka spiritual itu terlempar ke belakang, menyebabkan lengannya retak. Sepertinya dia menderita luka parah. Di sisi lain, penguasa paviliun ilahi juga dalam kondisi yang sangat buruk. Ada noda darah di tepi bibirnya, dan tubuhnya juga telah terlempar ke laut di bawah. Tidak ada yang tahu persis seberapa dalam dia pergi ke laut saat itu. Mandela dan yang lainnya mengawasi dari langit, bibir mereka sedikit tertarik. Mereka tidak dapat memahami mengapa penguasa paviliun ilahi yang tenang dan licik akan melakukan tindakan yang sembrono dan tiba-tiba. Meskipun tabrakan telah melukai boneka spiritual tersebut, dia juga terluka karenanya. Ini tidak akan menguntungkannya di kompetisi yang akan datang. Hehe. Sepertinya penguasa paviliun ilahi kita terlalu cemas tentang cairan dewa spiritual, kata Pak Tua Serpentis dari kuil ular. Dia tertawa melihat kemalangan tuannya. Mata penguasa bumi lainnya juga mencibir. Oke, jangan repot-repot tentang dia, tapi warung terus saja boneka itu. Itu akan memberi banyak waktu bagi mereka yang ada di pulau untuk mengambil cairan dewa spiritual, kata Mandela bijaksana. Sisanya menganggukkan kepala,
karena mereka tidak punya waktu untuk memeriksa bagaimana penguasa paviliun ilahi melakukannya. Apalagi mereka adalah rival. Jadi, semakin serius lukanya, semakin bahagia mereka. Jadi, 6 penguasa bumi lainnya bergandengan tangan untuk menghentikan boneka itu lagi. Setelah menyaksikan kekuatan dari telapak tangannya, yang bisa melempar penguasa paviliun ilahi ke laut dalam satu serangan, mereka bahkan lebih berhati-hati dari sebelumnya. Mereka tidak berani sembrono seperti penguasa paviliun ilahi. Tak satu pun dari mereka peduli untuk mengkhawatirkannya, meskipun dia tidak menunjukkan wajahnya selama setengah hari. Mereka mengira dia sibuk menyembuhkan dirinya sendiri jauh di dalam laut, sehingga dia bisa pulih dengan cepat dan bergabung dalam pertarungan untuk cairan dewa spiritual lagi. Gelombang energi spiritual yang keras dan menakutkan muncul di langit. Boneka spiritual tidak bisa terlalu jauh dari pulau itu. Jadi, itu hanya bisa fokus pada pertahanan diri terhadap serangan jarak jauh dari penguasa bumi lainnya. Tapi, seiring bertambahnya kekerasan secara bertahap, Mandela dan yang lainnya tahu bahwa Sovereign Deity Liquid akan segera menemukan pemilik barunya di Pulau Rocky. Sementara mereka menggunakan semua kekuatan dan sumber daya mereka untuk menghentikan boneka itu, tidak satupun dari mereka menyadari bahwa semburat gas hitam meresap ke seluruh laut Zamrud yang dalam. Sepertinya Dewa Iblis muncul. Cairan dewa spiritual berwujud. Guyuran. Air hijau lengket dari danau besar melesat ke langit. Setelah diperiksa lebih dekat, kristal yang pecah dapat terlihat di dalam air. Ini terjadi ketika energi spiritual sangat ditekan. Danau itu dibentuk oleh esensi energi spiritual Master Aola keempat. Bahkan lautan muncul karena danau. Dalam keadaan normal, bahkan seorang seniman bela diri dengan kekuatan penguasa kelas 9 tidak akan berani menyerap esensi energi spiritual. Ini karena energi spiritual yang kuat yang telah dipadatkan oleh penguasa bumi. Begitu memasuki tubuh, ia mungkin mengambil alih tubuh dan mengganggu energi spiritual seniman bela diri. Jadi, ini bukanlah usaha yang bermanfaat. Meskipun penguasa kelas 9 takut pada esensi energi spiritual, mereka terus maju dan menyimpannya dalam wadah khusus. Mu Chen dilindungi oleh tentara batu. Kapal tanah kuno tergantung di depannya dan mengeluarkan air ke dalam kolom air yang besar. Itu seperti ikan paus panjang yang menelan air. Meskipun bejana tanah terlihat kecil, itu tidak berdasar. Kecepatan penyerapan kapal tanah kuno telah melampaui artefak lainnya. Itu 90% lebih efisien daripada pot batu giok yang diperoleh paviliun ilahi. Jadi, setiap kali mereka melihat kolom air yang spektakuler di depan Mu Chen, mereka cemburu. Esensi energi spiritual di danau ini tidak pernah mengalir. Ada batasannya. Dengan begitu banyak orang berbagi potongan esensi energi spiritual, danau akan segera mengering. Pada saat itu, Mu Chen akan memadatkan cairan dewa spiritual yang paling sempurna. Apakah master kekuatan dapat menembus level mereka saat ini akan sangat tergantung pada cairan dewa spiritual. Tidak peduli seberapa keras mereka bertarung, itu tidak akan mempengaruhi situasi sebenarnya. Apa yang benar-benar mempengaruhi kekuatan puncak adalah tuan mereka. Tampak jelas bahwa penguasa kekuatan adalah pilar mereka. Jika penguasa paviliun ilahi dapat menerobos ke penguasa duniawi atas, struktur seluruh wilayah utara akan berubah, meskipun Mu Chen dan yang lainnya memiliki keraguan sebelumnya mengenai perbedaan level. Penguasa paviliun ilahi adalah yang paling dekat dengan penguasa bumi atas di antara 7 penguasa bumi. Tetapi dia tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa membunuh penguasa bumi bawah lainnya. Ketika penguasa paviliun ilahi maju ke penguasa duniawi atas, situasinya akan sangat berbeda. Menilai dari bagaimana boneka spiritual dari Master Aula keempat mampu menghentikan 7 penguasa bumi untuk memasuki pulau berbatu, itu telah membuktikan betapa kuatnya penguasa bumi atas. Satu penguasa bumi atas sudah cukup untuk mematahkan stabilitas saat ini di wilayah utara. Saat suara air mengalir terdengar di pulau berbatu yang damai, kekuatan tertinggi dari kekuatan memiliki pemikiran yang berbeda dalam pikiran mereka. Perang berburu besar hampir berakhir, tetapi bahaya sebenarnya akan segera dimulai. Tidak ada yang bisa mengetahui hasil akhir dari situasi tersebut. Waktu berlalu dengan cepat, dan setengah hari telah berlalu. Orang-orang menyadari bahwa ada lebih sedikit air di danau karena esensi energi spiritual telah diserap oleh kekuatan tertinggi. Saat jumlah air berkurang, fluktuasi energi spiritual yang mengerikan melonjak di atas danau. Ini berasal dari wadah khusus yang ada di langit. Tiba-tiba, seseorang berteriak dengan gembira, cairan dewa spiritual telah terkondensasi.
Kekuatan tertinggi mengangkat kepala mereka dan melihat bahwa pot giok paviliun ilahi, yang sebelumnya telah miring, telah berhenti menyerap air. Cahaya keemasan keluar dari mulut panci, dan saat cahaya keemasan melesat keluar, bahkan langit pun berubah menjadi keemasan. Fluktuasi energi spiritual yang mengerikan melonjak, dan bahkan 4 master paviliun dari paviliun ilahi merasa tertekan. Mereka tercengang, berdengung. Saat paviliun ilahi berada dalam keadaan keributan, suara riang terdengar dari arah lain juga. Cahaya keemasan melonjak di satu sisi cakrawala, tetapi itu bukan dari paviliun ilahi. Itu dari istana Netherworld dan Gunung Suci. Mereka telah memanfaatkan kekuatan pot giok dan memadatkan cairan dewa spiritual yang kuat. Setelah itu, lampu keemasan lainnya bersinar. Artefak lain telah memadatkan cairan dewa spiritual juga, tetapi mereka lebih lemah daripada yang dipadatkan oleh 3 pot giok. Akhirnya, selesai. 4 master paviliun dari paviliun ilahi tersenyum ketika mereka melihatnya dan menghela nafas lega. Setelah kerja keras mereka akhirnya mendapatkan cairan dewa spiritual dan telah menyelesaikan misi. Mereka masih tidak ada pergerakan di sisi Mu Chen. Orang ini sangat sombong. Sepertinya dia tidak dapat memadatkan cairan dewa spiritual. Master Paviliun Selatan tiba-tiba melihat ke arah Mu Chen dan melihat bahwa cairan dewa spiritual belum terbentuk. Saya berharap dia gagal melakukannya. Setelah Master Paviliun berhasil menerobos, dia pasti akan menghancurkan wilayah Daluo. Mereka kemudian akan menjadi kutukan tunawisma. 3 Master Paviliun lainnya tampak jahat juga. Pasukan teratas yang berada di atas danau secara otomatis mengalihkan pandangan mereka ke arah Mu Chen juga. Bagaimanapun, kapal tanah kuno yang dia dapatkan sangat kuat. Itu bisa menyerap paling banyak esensi energi spiritual, jadi sepertinya lebih berisiko. Raja tidur, Raja condor, 9 neter, dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Cairan dewa spiritual sangat penting bagi wilayah Daluo. Namun, Mu Chen tetap tenang. Dia memperbaiki pandangannya pada bejana tanah kuno dan terus menyerap esensi energi spiritual dari danau. Danau itu hampir mengering. Aliran air lengket terakhir menyembur dan masuk ke dalam bejana tanah. Ketika aliran air terakhir telah diserap, tidak ada reaksi dari bejana tanah kuno. Ketika 4 master paviliun dari paviliun ilahi melihatnya, mereka sangat gembira. Mu Chen gagal. Orang bodoh ini. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar guntur. Kekuatan teratas terkejut dan dengan cepat mengangkat kepala mereka. Kapal tanah kuno Mu Chen, yang tetap diam, tiba-tiba meledak dengan kilat emas. Petir merobek daerah itu, dan itu memancarkan penindasan yang mengerikan seperti naga emas. Petir emas terus meledak saat cahaya keemasan berkumpul dengan gila-gilaan di dalam bejana tanah. Kabut emas melonjak, dan embrio emas secara tidak jelas terlihat melompat di kabut. Dong, meski gerakannya kecil, suara itu menyebabkan langit bergetar. Kekuatan teratas melebarkan mata mereka saat melihatnya. Mereka cemburu, karena mereka tahu bahwa cairan dewa spiritual yang telah kental Mu Chen luar biasa. Ekspresi dari 4 master paviliun dari paviliun ilahi membeku. Mereka menjadi pucat dan menatap Mu Chen seolah-olah mereka ingin mencabik-cabiknya. Swoosh! 3 raja wilayah Daluo menembak melewati tentara batu dan muncul di sekitar Mu Chen. Energi spiritual yang kuat meledak dari mereka untuk melindungi Mu Chen. Mereka tahu bahwa cairan dewa spiritual yang telah dikondensasi Mu Chen sangat kuat, sehingga mereka telah bertindak cepat untuk melindunginya jika kekuatan top yang iri mencoba merebutnya. Menerjang, Mu Chen menghela nafas lega. Dia mengulurkan tangannya dan meraih bejana tanah kuno itu. Dia akhirnya memadatkan cairan dewa spiritual setelah melalui banyak kerja keras. Bang! Saat kapal tanah mendarat di tangan Mu Chen, tentara batu meledak, berubah menjadi titik cahaya, dan menghilang. Tampak jelas bahwa papan catur ilahi dari niat bertarung berada pada kondisi optimal, dan tidak bisa lagi bertahan. Mu Chen melihat papan catur batu yang kosong dan menghela nafas. Dia merasa sangat disayangkan karena tidak ada lagi patung batu di atasnya. Raja tidur tersenyum dan berkata, "Hohoho, Mu Chen, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Dominator pasti akan menghadiahimu, dan itu akan menjadi lebih dari sekadar papan catur ilahi untuk bertarung." Petik 2. Ketika Mu Chen mendengarnya, dia hanya tersenyum. Dia tidak pernah memikirkan hadiahnya. Dia telah memberikan yang terbaik untuk mendapatkan cairan dewa spiritual karena wilayah Daluo telah melindunginya sejak dia datang ke wilayah utara, dan Mandela telah memberinya banyak bimbingan.
Dia tidak pernah berpikir untuk mendapatkan hadiah apapun. Ayo, tinggalkan tempat ini dan serahkan cairan dewa spiritual ke Dominator. Tiga raja saling memandang dan mengepalkan tangan mereka. Segel giok muncul, dan mereka menghancurkannya. Ini adalah sinyal untuk memberitahu Mandela bahwa mereka telah menyelesaikan misi mereka. Pasukan lain mengeluarkan item sinyal mereka dan melakukan hal yang sama. Cahaya langsung melonjak kemana-mana. Setelah mereka menghancurkan item sinyal mereka, light shield di atas pulau berbatu mulai bergetar, dan retakan mulai muncul. Raja Tidur mengumpulkan semua kekuatan tertinggi di wilayah Daluo dan memerintahkan mereka, bersiaplah untuk bergerak. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat retakan. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan meraih bejana tanah itu dengan erat di tangannya. Dia telah memperoleh cairan dewa spiritual. Dia bertanya-tanya apakah Mandela bisa menggunakannya untuk membuat terobosan. Ini adalah momen paling kritis dalam perang perburuan besar. Cairan dewa spiritual kelas sempurna. Pulau Rocky tergantung di langit di atas lautan. Light Shield yang kokoh telah menyembunyikan pulau itu dengan sangat baik, tidak ada yang bisa melihat apapun di dalamnya. Riak melonjak di Light Shield yang dibentengi dengan baik, dan retakan mulai terbentuk di permukaannya. Retakan itu adalah hasil kerja 7 penguasa bumi. Setelah mereka menerima pesan dari anak buah mereka, mereka bergabung untuk merobek perisai cahaya. Sepertinya lebih mudah kali ini, karena mereka bekerja bersama versus sendirian. Swoosh! Ketika retakan muncul, bayangan mulai keluar dari Light Shield dengan kecepatan kilat. Ledakan, boneka spiritual, yang berada di atas Light Shield, meraung dengan marah. Matanya yang berlubang tampak menindas, dan saat ia melihat bayangan, ia merasakan fluktuasi dari esensi energi spiritualnya. Bang! Sebelum boneka spiritual bisa bertindak, 6 penguasa bumi telah menyerang. 6 jejak telapak tangan turun dari langit dan mendarat di tubuhnya. Saat 6 penguasa bumi melambaikan lengan baju mereka untuk menghentikan boneka spiritual, mereka berubah menjadi sinar cahaya spiritual, yang berputar melintasi cakrawala. Mereka menembus langsung melalui kehampaan, lalu langsung menuju ke arah orang-orang mereka sendiri dengan kecepatan kilat. Dalam waktu singkat, kekuatan teratas dari pasukan telah mundur jauh, di bawah perlindungan tuannya masing-masing. Karena boneka spiritual harus melindungi Pulau Rocky, ia tidak dapat mengejar mereka. Tiba-tiba, ia menundukkan kepalanya untuk melihat orang-orang yang mencoba melarikan diri. Mereka adalah orang-orang dari Paviliun Ilahi. Penguasa Paviliun Ilahi tidak ada, dan tidak ada penguasa bumi lain yang tertarik untuk membawa mereka ke tempat yang aman. 4 Paviliun Master sedang menuju ke Paviliun Ilahi. Ketika mereka melihat bahwa boneka spiritual sedang melihat mereka dengan marah, mereka menjadi takut. Meskipun mereka berempat adalah Master, mereka tahu bahwa 6 penguasa bumi tidak dapat berurusan dengan boneka spiritual, bahkan setelah mereka bergabung. Jadi, mereka tahu bahwa mereka sendiri tidak akan memiliki kesempatan. Cahaya berkilauan di mata cekung boneka itu, saat ia melontarkan pukulan. Cahaya terang keluar dari telapak tangannya, seperti tali yang digunakan untuk mengikat naga. Itu muncul tepat di atas pria Paviliun Ilahi dan berputar ke bawah. Penindasan yang mengerikan membekukan ruang, menjebak orang-orang dari Paviliun Ilahi di kehampaan. Keempat Paviliun Master dikejutkan oleh serangan itu. Energi spiritual dari tubuh mereka meledak, tetapi tidak dapat bersaing dengan cahaya. Kekuatan mereka jauh dari mampu menyaingi kekuatan penguasa bumi. Ketika orang-orang dari wilayah Daluo melihat apa yang telah terjadi, mereka terkejut. Boneka spiritual itu begitu kuat, hanya satu pukulan sederhana saja sudah cukup untuk menekan banyak pria di Paviliun Ilahi. Dong, sama seperti kekuatan top lainnya yang mengira bahwa orang-orang dari Paviliun Ilahi akan segera binasa, laut menderu dari bawah. Gelombang tinggi melonjak dan seberkas cahaya melesat keluar. Itu berubah menjadi perisai cahaya, lalu menutupi orang-orang dari Paviliun Ilahi di dalamnya. Bang! Bang! Saat cahaya menghantam perisai cahaya, suara guntur terdengar. Riak muncul di perisai cahaya, tapi tidak pecah. Itu kemudian dengan cepat membawa orang-orang dari Paviliun Ilahi jauh. Setelah pertemuan mendekati kematian, keempat kaki Paviliun Master terasa seperti jeli, dan mereka masing-masing berkeringat dingin. Ruang di depan mereka beriak, dan seorang pria melangkah ke langit. Dia meletakkan tangannya di belakangnya dan tampak mengesankan. Dia adalah penguasa Paviliun Ilahi, yang telah menyebabkan langit dan bumi berguncang. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Guru.
Ketika orang-orang dari paviliun ilahi melihatnya, mereka segera membungkuk kepadanya. Sayang sekali, ketika penguasa wilayah Daluo melihat ini, mereka menggelengkan kepala karena kasihan. Penguasa paviliun ilahi telah menyerang pada saat yang genting. Mandela menyipitkan matanya dan menatap penguasa paviliun ilahi. Dia sama seperti sebelumnya, dan fluktuasi energi spiritual di sekitarnya sekarang diam. Dia tampaknya telah pulih sepenuhnya dari luka sebelumnya, yang disebabkan oleh boneka spiritual. Orang ini, Mandela mengangkat alisnya, karena dia merasakan ada sesuatu yang salah. Namun, dia tidak dapat menentukan dengan tepat apa itu sebenarnya, jadi dia hanya menggelengkan kepalanya. Dia mengarahkan perhatiannya untuk melihat Mu Chen dan yang lainnya, lalu menanyakan pertanyaan penting, apa yang terjadi dengan cairan dewa spiritual? Siapa yang memilikinya? Petik 2. Mandela adalah orang yang tenang, tetapi dia tampak bersemangat ketika menyebutkan cairan dewa spiritual. Jelas bahwa cairan dewa spiritual sangat penting baginya. Ketiga raja itu tersenyum dan saling memandang, sebelum mengalihkan pandangan mereka ke Mu Chen. Mu Chen membalik tangannya, dan kapal tanah kuno muncul. Cahaya keemasan meledak dari bejana tanah dan menutupi cakrawala. Pita emas kemudian naik perlahan. Saat itulah 3 raja, 9 neter, dan sisanya melihat bagaimana cairan dewa spiritual terlihat. Yang mengejutkan mereka, cairan dewa spiritual tidak dalam bentuk cair. Cahaya keemasan berkumpul bersama dan membentuk embrio emas, yang ukurannya kira-kira sebesar telapak tangan. Itu diisi dengan rune kuno, dan itu melompat seperti makhluk hidup. Saat embrio emas muncul, energi spiritual di daerah itu segera berubah menjadi lengket. 9 neter dan sisanya menarik napas dalam-dalam, karena mereka merasa bahwa setiap energi spiritual mereka tiba-tiba mengamuk. Cairan dewa spiritual terdiri dari esensi energi spiritual yang mengerikan. Raja tidur dan 2 raja lainnya tidak berani menyerap dan memurnikannya, karena itu adalah barang aneh, yang mereka anggap racun. Jadi, beginilah penampilan cairan dewa spiritual. 9 neter dan sisanya melihat cairan dewa spiritual. Ini adalah cairan dewa spiritual tingkat sempurna. Mandela berteriak kaget. Dia melebarkan mata emasnya, saat embrio emas muncul. Meskipun cairan dewa spiritual jarang muncul dalam perang perburuan besar selama beberapa tahun terakhir, itu telah muncul beberapa kali. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat nilai sempurna dari cairan dewa spiritual. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen dan yang lainnya akan mengeluarkan cairan dewa spiritual tingkat sempurna dari Pulau Rocky. Raja tidur memandang Mandela, yang dalam keadaan linglung, dan berkata sambil tersenyum, untungnya, Mu Chen telah berhasil mendapatkan wadah terbaik untuk memadatkan cairan dewa spiritual. Dia bahkan menghentikan Master Paviliun Selatan sendirian. Seandainya dia tidak bisa melakukannya, kami hanya akan mendapatkan tingkat biasa dari cairan dewa spiritual. Setelah Mandela kembali sadar, dia menatap Mu Chen dalam-dalam dan berkata, aku akan mengingat ini. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, Mu Chen tahu apa yang dia maksud dengan itu, karena dia sangat mengenalnya. Siapapun tahu bahwa Mandela tidak pernah memperlakukan Mu Chen sebagai bawahannya. Jika Lord Asura dan para bangsawan lain yang melakukan ini, dia akan memberi mereka hadiah. Namun, dia tidak menjanjikan hadiah apapun. Dia mungkin menganggap Mu Chen lebih sebagai rekan, meskipun ada celah besar dalam kekuatan mereka. Mu Chen hanya tersenyum pada Mandela, lalu menyerahkan cairan dewa spiritual embrio emas kepadanya. Mandela mengulurkan tangannya dan meraihnya. Saat dia memegang cairan dewa spiritual, dia bisa merasakan banyak pasang mata iri menatapnya. Mata ini milik penguasa bumi lainnya. Jelas bahwa mereka juga merasakan kekuatan luar biasa dari cairan dewa spiritualnya. Ketika wilayah Daluo sedang merayakannya, orang-orang dari paviliun ilahi terdiam. Penguasa paviliun ilahi sedang memegang pelet emas. Ini adalah cairan dewa spiritual yang telah mereka kental. Tampak jelas bahwa itu lebih rendah dari yang dimiliki Mandela. Tuan, Mu Chen telah membahayakan rencana kita. Paviliun Selatan mengertakkan gigi dan berkata, Mu Chen, penguasa paviliun ilahi menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Bahkan jika Mandela memiliki cairan dewa spiritual tingkat sempurna, dia mungkin tidak dapat menerobos. Aku masih akan lebih cepat darinya. Apakah dia ingin bersaing denganku, lalu melihat siapa yang pertama kali bisa menembus Upper Earthly Sovereign? Penguasa paviliun ilahi melengkungkan bibirnya menjadi senyuman dingin. Dia tampak ambisius dan bergumam,
mulai sekarang, aku akan menjadi penguasa sejati wilayah utara. Karena itu, dia menelan pelet emas. Energi spiritual yang mengerikan berputar, lalu berubah menjadi layar dan menutupi kekuatan tertinggi paviliun ilahi sepenuhnya. Dia kemudian duduk bersila di udara, di bawah perlindungan layar. Ketika penguasa paviliun ilahi menelan cairan dewa spiritual, master dari kekuatan lain dengan cepat melakukan hal yang sama. Jagalah aku, kata Mandela lembut, saat dia menelan embrio emas dari cairan dewa spiritual. Cahaya keemasan meledak dan menutupinya. Mu Chen dan yang lainnya berdiri di belakangnya, melihat ke 6 arah lainnya. Cahaya melonjak ke 6 arah, dan itu jelas bahwa 6 penguasa bumi lainnya juga mencoba menggunakan cairan dewa spiritual untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Begitu mereka berhasil menerobos, seluruh wilayah utara akan gempar. Semua orang merasa senang. Setelah semua pertarungan dalam perang perburuan besar, nasib pasukan akan bergantung pada satu momen kritis ini. Mu Chen dan Nine Nether saling memandang, tatapan mereka berubah menjadi serius. Jika penguasa paviliun ilahi berhasil menerobos, wilayah Daluo akan menjadi kutukan tunawisma. Kekhawatiran, kekuatan yang telah menempati bagian dari cakrawala berkumpul di langit dan kemudian pergi. Cahaya meledak di area tersebut, dan ruangan itu tampak berwarna-warni. Mu Chen dan orang-orang dari wilayah Daluo mengagumi pemandangan itu. Sangat jarang melihat 7 penguasa bumi berkultivasi bersama, dan itu tampak agung. Ketika mereka berbalik untuk melihat ke depan mereka, cahaya ungu meledak. Mereka bisa secara tidak jelas melihat sosok kecil duduk bersila di dalam cahaya ungu. Meskipun Mandela tidak memancarkan kekuatan penindasnya dengan sengaja, energi spiritual yang mengerikan melonjak saat dia berkultivasi. Penindasan itu begitu kuat hingga menimbulkan ketakutan di antara orang-orang di wilayah Daluo. 6 kekuatan serupa hadir di bagian lain langit. Saat Mandela dan penguasa bumi lainnya terus berkultivasi, orang-orang dapat melihat 7 sinar cahaya yang kuat menyebar dengan cepat. Karena ruang tidak dapat menahan penindasan, lengkungan ruang mulai terbentuk. Mu Chen dan yang lainnya mulai menjauh dari Mandela, karena mereka takut ditutupi oleh cahaya ungu. Jika itu terjadi, mereka tidak akan bisa bergerak. 9 Nether melihat pemandangan megah dan berkata, jenis budidaya ini menghancurkan bumi. Dia berharap bisa mencapai itu di masa depan. Di dunia 1000 besar, hanya mereka yang telah mencapai tingkat sovereign yang dapat dianggap sebagai kekuatan tertinggi, dan penguasa bumi akan menjadi penguasa suatu wilayah. Tingkat kekuatan ini adalah tingkat tertinggi di antara kekuatan teratas di dunia 1000 besar. Banyak pembudidaya sangat ingin mencapai tingkat ini, termasuk 9 Nether. Mu Chen berdiri di samping Nine Nether dan berkata sambil tersenyum, kamu akan bisa mencapai level ini suatu hari nanti. Nine Nether tersenyum, dan dia memiringkan kepalanya untuk melihat Mu Chen. Dia sepertinya tumbuh lebih tinggi selama 2 tahun terakhir. Ketika Mu Chen berada di Akademi Spiritual Surga Utara, dia masih sangat muda. Setelah bertarung dalam banyak pertempuran, dia tumbuh dewasa. Nine Nether terasa sedikit emosional. Dia merasa terhibur melihat pemuda yang dia lindungi telah tumbuh dewasa. Ketika Mu Chen melihat Nine Nether menatapnya, dia terkejut dan bertanya, apa yang terjadi? Jika aku harus bertarung denganmu sekarang, kurasa aku tidak bisa mengalahkanmu. Nine Nether tersenyum dan melanjutkan, ketika Anda baru saja meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara, Anda masih seorang pemula dan belum membudidayakan badan surgawi berdaulat. Namun, pelopor hijau ini telah menjadi tokoh terkemuka di wilayah utara. Nine Nether yakin bahwa setelah perang perburuan besar, wilayah Daluo masih dapat berdiri di wilayah utara, dan reputasi Mu Chen akan melampaui para jenius di antara generasi muda di wilayah utara. Bahkan tuan yang lebih tua akan mewaspadai dia. Sudah hampir 2 tahun, Mu Chen juga menghela nafas. Dalam 2 tahun, dia telah berkembang dari seorang greenhorn yang tidak membudidayakan badan surgawi berdaulat menjadi penguasa kelas 5. Dia bahkan memanfaatkan kekuatan semangat juang untuk bertarung dengan Great Seven Sovereigns. Kemajuannya luar biasa, tetapi Mu Chen masih belum puas. Dia tahu bahwa dia masih jauh dari tujuannya. Ketika dia dan gadis itu berada di tanaman hijau subur di Akademi Spiritual, dia telah memberitahu gadis itu bahwa suatu hari, dia akan menjadi guru yang tiada taraf. Meskipun dia telah menjadi lebih kuat, dia masih jauh dari master yang tak tertandingi. Setelah dia menyaksikan kekuatan penguasa bumi, dia tahu betapa kuatnya level ini. Jelas bahwa klan Dewa Luo tempat Luo Li berada, lebih berbahaya daripada wilayah utara.
Kekuatan klan Dewa Luo jauh lebih kuat daripada Mandela dan penguasa bumi lainnya. Jika dia pergi ke klan Dewa Luo, dia setidaknya harus cukup kuat sehingga dia tidak akan takut pada mereka. Hanya dengan begitu dia bisa berdiri di hadapan gadis cantik dan kuat dan melindunginya dari cobaan hidup. Namun, Mu Chen masih jauh dari sasaran. Mu Chen mengepalkan tinjunya perlahan dan tampak gigih. Dia telah menghadapi banyak rintangan dan kesulitan di sepanjang jalan, tetapi ini tidak menghentikannya. Sebaliknya, mereka membantunya untuk lebih gigih. Dia akan menghadapi bahaya saat dia maju dan terus menghadapi situasi yang mengancam nyawa. Dia percaya bahwa orang lain menganggap keinginannya untuk menjadi master yang tiada taraf sebagai tidak praktis. Namun, gadis itu tidak pernah meragukan kata-katanya, dan dia mempercayainya lebih dari dia mempercayai dirinya sendiri. Suatu hari dia akan menjadi tuan yang tiada taraf dan muncul di hadapannya. Menerjang, Mu Chen mengangkat kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia akhirnya berhasil menenangkan dirinya. Senyumnya tiba-tiba dipenuhi dengan lebih percaya diri dan ketekunan. Luo Li, tunggu aku. 9 neter menatap mata Mu Chen dan keyakinan yang dia pancarkan dan tersenyum. Hanya Luo Li yang bisa membuat hati pria keren ini berdebar kencang. 9 neter menyapu rambut di dahinya dan berkata tiba-tiba, setelah perang perburuan besar, aku mungkin pergi sebentar. Ketika Mu Chen mendengar ini, dia tertegun dan bertanya, kemana kamu akan pergi? Aku telah berhasil menembus grade 6 Sovereign dan menjadi Netherworld Bird. Saya harus kembali dan mencoba untuk menyalakan garis keturunan yang diwarisi. 9 neter memandang Mu Chen dan mengedipkan mata. Dia kemudian berkata sambil tersenyum, jika saya berhasil, kekuatan saya akan meningkat pesat. Saat itu, aku harus meninggalkanmu. Petik 2. Mu Chen memandang 9 neter. Meskipun dia tersenyum, dia memperhatikan bahwa senyumnya tidak alami. Dia tampak terganggu. Apakah ada bahaya dalam menyulut garis keturunan yang diwariskan, atau itu sesuatu yang lain? Mu Chen bertanya dengan lembut. 9 neter kaget. Dia tidak mengira Mu Chen menjadi begitu sensitif. Dia dengan cepat meringkuk dan menggelengkan kepalanya. Mu Chen menatapnya dan tiba-tiba berkata, apakah karena kita dihubungkan oleh garis keturunan? Untuk menyalakan garis keturunan yang diwariskan, itu harus bersentuhan dengan darah. Dengan melakukan itu, orang-orangnya akan mengetahui bahwa garis keturunannya terkait dengan Mu Chen. Meskipun 9 neter tidak keberatan, bangsanya mungkin. Burung Netherworld berada di puncak dalam catatan binatang ilahi di antara binatang ilahi yang kuat. Jika dia berevolusi lebih jauh dan menjadi Sovereign Divine Beast, dia akan menjadi sosok yang kuat di Great Thousand World. 9 neter adalah bakat langka di klan burung Netherworld. Level tinggi di klan memiliki harapan tinggi padanya. Jika mereka tahu bahwa garis keturunan 9 neter terkait dengan manusia, terutama yang hanya seorang penguasa kelas 5, mereka akan marah. Tidak mudah untuk menenangkan mereka. 9 neter menggigit bibirnya dan tersenyum pada Mu Chen. Dia berkata dengan tegas, jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan mereka menyakiti Anda. Mu Chen mengerutkan alisnya. Ketika dia dan 9 neter telah menghubungkan garis keturunan mereka bersama, dia mengira akan ada masalah. Tampaknya masalah akan segera muncul. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, Sister 9 neter, saya bersyukur bahwa selama ini Anda telah melindungi saya, ini terjadi karena saya. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Petik 2. 9 neter tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Mu Chen. Dia tampak gigih dan bukan lagi pemula. Keyakinannya menenangkannya. Setelah dia tenang, dia merasa terhibur. Mu Chen bukan lagi pelopor dan terkadang, bahkan dia menjadi lebih percaya diri karena kehadirannya. Dalam waktu kurang dari 2 tahun setelah dia meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara, Mu Chen telah dewasa. 9 neter mengangguk dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tampak tidak terlalu khawatir sekarang. Ketika Mu Chen melihatnya, dia tersenyum. Setelah 9 neter membuang muka, dia berubah menjadi serius karena dia tahu bahwa masalah ini tidak akan mudah untuk ditangani. Namun, sekarang bukan waktunya untuk mempertimbangkan masalah ini. Yang terpenting, Mandela berhasil menerobos. Jika penguasa Paviliun Ilahi berhasil menerobos lebih dulu, wilayah Daluo akan menghadapi bencana. Mereka kemudian akan menjadi kutukan tunawisma. Ketika mereka harus menghadapi orang-orang dari Netherworld, Mandela akan menjadi kekuatan terbesar yang bisa dimanfaatkan Mu Chen. Jika Mandela tidak dapat menerobos,
Mu Chen tidak akan berada dalam posisi untuk berbicara dengan orang-orang dari Netherworld Bird. Dia harus memikirkan solusi lain. Dengan demikian, Mu Chen berdoa dengan sungguh-sungguh agar cairan dewa spiritual tingkat sempurna akan membantu Mandela untuk memiliki terobosan yang sukses. Mu Chen melihat cahaya ungu yang menembus area itu. Mandela duduk diam bersila di dalamnya, dan fluktuasi energi spiritual yang mengerikan berputar keluar dari tubuhnya. Mandela, kamu harus sukses. Setengah langkah ke atas penguasa bumi. 7 sinar cahaya agung menutupi area itu, saat penindasan energi spiritual yang mengerikan menyebar. Itu sangat menindas, bahkan ruang mengeluarkan suara yang terdistorsi. Saat 6 penguasa bumi melanjutkan kultivasi mereka, penindasan yang keluar dari mereka menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, mereka tidak lagi repot-repot menekannya, membiarkan penindasan menyebar begitu saja. Pasukan sekali lagi dipaksa untuk mundur lebih jauh. Pasukan teratas tidak lagi tertarik untuk bertarung satu sama lain. Mereka malah fokus pada 7 sinar cahaya agung. Lagi pula, hanya 7 master terbaik yang bisa menentukan nasib wilayah utara. Para penguasa wilayah Daluo saling memandang dan melihat bahwa mereka semua cemas. Bahkan Mu Chen, yang selalu tenang, berkeringat dingin. Jika Mandela salah langkah dalam game ini, ia akan menghadapi bahaya besar. Mereka kemudian akan menjadi kutukan tunawisma. Selain itu, mereka bahkan mungkin harus melarikan diri dari wilayah utara untuk mencari tempat lain untuk berlatih. Hasil ini bukanlah yang Mu Chen ingin lihat terjadi. Dia datang ke wilayah utara untuk mencari istana surgawi kuno untuk menyempurnakan tubuh abadi primordial. Namun, dia tahu bahwa dia tidak dapat melakukan ini sendirian. Jadi, dia harus memanfaatkan kekuatan wilayah Daluo. Jika wilayah Daluo dihancurkan oleh paviliun ilahi, semua yang telah dia capai dalam 2 tahun terakhir akan sia-sia. Mu Chen mengarahkan pandangannya pada cahaya ungu di depannya, lalu mengepalkan tinjunya. Mandela, kamu harus sukses. Berdengung. Saat Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri, sinar besar melesat ke langit dan menembus ruang. Peristiwa yang tak terduga ini menyebabkan Mu Chen dan yang lainnya menjadi pucat. Mereka mengumpulkan energi spiritual mereka, lalu menyalurkannya ke mata mereka. Kemudian, mereka melihat seorang pria tua berjubah putih berbintang, duduk bersila di dalam balok besar. Energi spiritual di daerah itu berkumpul di belakangnya seperti air pasang. Itu adalah leluhur suci dari Gunung Suci. Murid spiritual raja berkata dengan suara rendah. Cahaya melintas di matanya, dan dia melihat melalui gelombang energi spiritual, melihat bahwa lelaki tua itu ada di dalamnya. Kekuatannya telah meningkat, tapi dia belum menerobos, kata Raja Tidur. Leluhur suci telah maju dalam kekuatannya melalui kekuatan cairan dewa spiritual, tetapi dia jauh dari mencapai tingkat penguasa bumi atas. Ketika Mu Chen dan yang lainnya mendengar ini, mereka menghela nafas lega. Meskipun mereka tidak memiliki perselisihan pribadi dengan Gunung Suci, sekali ada ketidakseimbangan kekuatan, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah leluhur suci menyelesaikan kultivasinya, balok lain mulai menembak ke atas. Di setiap balok, akan ada sosok, berdiri dengan tangan diletakkan di punggungnya. Penindasan yang mereka pancarkan menyebabkan energi spiritual di daerah tersebut bergetar. Itu Liu Tiandao dari Balai Tianxuan. Kekuatannya telah meningkat pesat. Demon Emperor dari Demon's Gate, Serpentis Old Man dari Snakes Rin, Netherworld Palace Master, mereka semua telah memurnikan cairan dewa spiritual. Meski kekuatan mereka meningkat, mereka masih belum berhasil menembus. Petik 2. Mu Chen dan yang lainnya tampak cemas. Mereka terkejut bahwa sangat sulit untuk maju ke penguasa bumi atas. Bahkan 5 penguasa bumi telah gagal melakukannya. 5 penguasa bumi mengerutkan kening, karena mereka tidak senang karena telah gagal. Namun, itu di luar kendali mereka. Ada celah besar antara setiap tingkat perkembangan penguasa bumi, jadi tidak mudah untuk melewati setiap celah itu. 5 penguasa bumi telah menyelesaikan budidaya mereka. Sekarang, kita tinggal dengan dominator dan penguasa paviliun ilahi, kekuatan tertinggi melihat dengan penuh semangat pada 2 sinar terang. Bahkan 5 penguasa bumi, yang telah menyelesaikan budidaya mereka, tampak serius. Mereka tahu bahwa, di antara ketujuh dari mereka, penguasa paviliun ilahi dan dominator memiliki peluang terbesar untuk maju. Penguasa paviliun ilahi tidak jauh dari penguasa bumi atas, dan dominator memiliki cairan dewa spiritual tingkat sempurna, yang dapat membantunya untuk menerobos.
Terlepas dari siapa yang akan menerobos ke Upper Earthly Sovereign, situasi di wilayah utara pasti akan berubah. Saat pasukan menunggu dengan cemas, ada pergerakan di wilayah di mana Mandela dan penguasa paviliun ilahi ditempatkan. Salah satu lampu tiba-tiba meraung, seolah terperangkap di tengah badai petir. Nyatanya, bunyi itu disebabkan oleh gesekan energi spiritual. Saat gelombang suara mengamuk, mereka menyebabkan energi spiritual meledak. Daerah itu terus bergemuruh, dan bahkan energi vital dan darah dari kekuatan puncak mulai melonjak, menyebabkan darah mereka muncul ke permukaan kulit mereka. Kekuatan tertinggi terkejut dengan apa yang telah terjadi. Mereka dapat mengetahui bahwa kekuatan dan dinamika Mandela dan penguasa paviliun ilahi lebih besar daripada kelima penguasa bumi yang disatukan. Mungkinkah mereka sudah maju ke Upper Earthly Sovereign? Kekuatan teratas saling memandang, lalu mengalihkan pandangan mereka ke lima penguasa bumi. Setelah mereka melihat bahwa lima penguasa bumi tidak berubah pucat, tetapi hanya terlihat serius, mereka menghela nafas lega. Jika Mandela dan penguasa paviliun ilahi sudah melakukan terobosan, mereka tidak akan tetap tenang. Ledakan, ledakan, suara guntur menjadi lebih agresif dan luar biasa, yang mengejutkan kekuatan teratas. Setiap kali ada guntur yang keras, badai petir terjadi. Ini tidak mengeluarkan tetesan hujan biasa, tetapi itu adalah tetesan cair yang dibentuk oleh energi spiritual yang berdesing turun. Mu Chen dan yang lainnya dikejutkan oleh fenomena aneh ini. Apakah ini kekuatan penguasa bumi? Kultivasi seperti itu, yang cukup untuk menyebabkan perubahan cuaca, sungguh tidak bisa dipercaya. Guyuran, hujan spiritual turun dari langit, tapi tidak sia-sia. Karena setengah jalan ke tanah, itu berubah menjadi kolom air energi spiritual, yang mengalir menuju dua sinar cahaya. Dua sosok dalam cahaya membuka mulut mereka dan menelan kolom air energi spiritual murni. Ini berlangsung selama 10 menit, kemudian fenomena aneh itu mulai menghilang. Cahaya juga mulai redup. Setelah lampu benar-benar padam, kedua sosok itu muncul di hadapan kekuatan puncak yang tampak cemas. Mandela mengenakan gaun hitam dan tidak terlihat mendominasi. Mata emasnya menjadi lebih gelap. Saat dia berdiri tanpa alas kaki, dia sepertinya telah menaklukkan langit dan menyebabkan segalanya menjadi tenang. Penguasa paviliun ilahi berdiri di sampingnya, berjubah putih. Meskipun dia terlihat biasa, dia memancarkan aura yang mendominasi, yang menyebabkan semua orang tunduk padanya. Keduanya berdiri di langit dan saling memandang. Pada saat itu, ruang retak pada titik di mana tatapan mereka bertemu, menyebabkan lautan di bawah mereka hancur. Energi spiritual yang deras melesat keluar di belakang mereka, dan pegunungan serta sungai tampak menjulang di atas mereka. Seluruh pemandangan tampak sangat misterius. Gunung dan sungai, dibentuk oleh energi spiritual. Ketika leluhur suci dan penguasa duniawi lainnya melihat gunung dan sungai, yang telah dibentuk oleh energi spiritual, di belakang Mandela dan penguasa paviliun ilahi, mereka terkejut. Fenomena aneh ini hanya bisa terjadi ketika energi spiritual penguasa bumi dan energi spiritual langit dan bumi selaras satu sama lain. Meskipun Mandela dan penguasa paviliun ilahi belum mengalami penindasan dari penguasa bumi atas yang sebenarnya, terlihat jelas bahwa keduanya telah mencapai tingkat itu. Dengan demikian, mereka hanya setengah langkah lagi untuk mencapai gelar penguasa bumi atas. Meskipun itu hanya selisih setengah langkah, Master Istana Netherworld dan 4 penguasa duniawi tahu bahwa, jika mereka bertarung satu lawan satu, mereka tidak akan cocok dengan Mandela dan penguasa paviliun ilahi. Setengah langkah ke atas penguasa duniawi. Ketika Mu Chen dan yang lainnya melihat ini, mereka menghela nafas lega. Meskipun Mandela belum naik ke tingkat penguasa bumi atas, dia masih setara dengan penguasa paviliun ilahi, yang tidak terduga. Tidak mudah bagi paviliun ilahi untuk menghancurkan wilayah Daluo. Ho, dominator memang kuat. Meskipun dia tertinggal sebelumnya, dia telah berhasil menyusulku, kata penguasa paviliun ilahi sambil tersenyum, setelah mengamati kondisi tubuhnya. Mandela meliriknya, lalu mengabaikannya. Penguasa paviliun ilahi mengabaikan reaksi Mandela, lalu mengalihkan perhatiannya ke 5 penguasa bumi lainnya. Dia tersenyum pada mereka dan berkata, "Tuan-tuan, saya punya saran." Ketika 5 penguasa bumi mendengar apa yang dikatakan penguasa paviliun ilahi, mereka menyipitkan mata dan jantung mereka berdebar kencang. Apa yang sedang dilakukan penguasa paviliun ilahi sekarang? Kata leluhur suci dengan suara rendah. Meskipun penguasa paviliun ilahi tersenyum hangat, dia tidak bisa menyembunyikan keinginannya akan kekuasaan,
dan suaranya yang kuat bergemuruh di daerah itu. Wilayah utara telah tersebar begitu lama. Hari ini, saya akan mempersatukan kalian semua dan mengumpulkan kekuatan kita bersama. Aku ingin tahu apakah kalian berlima bersedia mendukungku dalam tugas besar ini. Petik 2. Ketika penguasa paviliun ilahi berbicara, kekuatan teratas dikejutkan, termasuk 5 penguasa bumi. Baik penguasa paviliun ilahi dan pendominasi telah maju ke penguasa duniawi setengah langkah atas, tetapi penguasa paviliun ilahi secara terbuka menyebutkan bahwa ia ingin menyatukan wilayah utara. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya?